Halo Sinekrip, balik lagi bareng saya Indra yang kali ini kita bakal review film Netflix terbaru dari Korea Selatan yang berjudul The Great Flood. Dan karena ini filmnya yang kita bahas hari ini tentang banjir besar, saya mau kasih peringatan dulu untuk kamu yang memang mau nonton film ini. Kalau kamu punya trauma terkait air, misalnya pernah hampir tenggelam, pernah mengalami banjir, atau adegan yang berhubungan air yang banyak dan bisa bikin panik, saran saya sih sebaiknya jangan nonton dulu film ini. Atau minimal ditunda dulu, jaga mental dan diri itu lebih penting di tengah keadaan negara yang sedang seperti ini. Oke, lanjut The Grateful ini, film dengan genre apa ya? Misalnya bisa dibilang ini tuh film yang disaster movie lah. Terus di sini juga ada actionnya, ada science fictionnya, dan juga di sini juga lumayan drama emosionalnya yang cukup kencang juga dan bisa bikin kalian bengong juga sih. Dan tanpa membandingkan terlalu jauh, film ini sempat ngasih vibes kayak film The Day After Tomorrow, sampai mungkin ada ya science fiction Interstellar gitu ya, ala-ala Nolan. Kalau film Indonesia ini ngingetin film sore karena ya usaha untuk nyelamatin orang tersayang tapi harus mengulang hari demi harinya. Tapi di sini ada unsur bencananya, terus ada survival keluarganya dan juga sesuatu yang lebih besar ternyata dari sekedar bencana alam. Jadi film ini tuh premisnya cepet banget dimulai. Jadi kita bakal ngikutin seorang perempuan yang namanya Ana yang diperankan oleh Kim Dami. Yang di sini dia jadi seorang ibu, terus bangun tidur pagi hari di luar hujan, terus anaknya ngajakin mamanya ayo berenang mah. Yang akhirnya keinginan anaknya beneran kejadian, banjir besar menyerang Seoul, bahkan apartemen mereka yang di lantai 3 pun kena banjir. Dan ternyata banjirnya karena apa? Karena meteor yang menabrak bumi. Jadi airnya naik terus dari bawah dan targetnya simple sebenarnya. Tapi emang ngeri banget soalnya mereka harus naik terus ke puncak gedung ya. Biar tidak ikut hanyut terbawa banjir. Dan ini bukan cuma biar selamat doang. Tapi juga karena ya Ana ini ternyata orang penting. Jadi keselamatan si Ananya ini tuh bisa jadi kunci buat masa depan manusia. Dan perlu diingat, ini juga bukan disaster movie murni ya. Jadi ini sci-fi disaster lah bisa dibilang. Jadi bukan tipe film kayak Greenland atau The Day After Tomorrow yang fokusnya cuma di bencana alam dan bertahan hidup doang. Dan menurut saya, okenya film ini tuh kerasanya di bagian awal. Karena apa? Yang pertama konfliknya tuh jelas banget kan di sini urgensinya airnya terus naik. Kalau kita nggak mencapai ke tempat tinggi mungkin kita akan terbawa hanyut. Jadi kita sebagai yang nontonnya juga ngerasa kalau ini tuh semuanya berpacu dengan waktu gitu. Nggak ada jalan keluar lain selain harus terus naik ke atas. Dan edannya, jadi kirain tuh cuma ya banjir doang naik pelan-pelan. Ternyata muncul tsunami juga beberapa kali harus menghantam si apartemennya. Nah, si tegangnya tuh nyampe gitu di awal-awal tuh. Dan emosi hubungan ibu anaknya juga kebangun oke. Karena kita bisa ngerasain perjuangan ibu dan anaknya. Gimana caranya mereka survive tuh ya berasa banget di awal-awal film tuh. Terus juga di sini Kim Dami bisa ngedeliver perannya sebagai seorang ibu, walaupun ya mungkin aslinya emang belum jadi orang tua ya, tapi pokoknya kayak capeknya ngurus anaknya kerasa, terus takutnya gimana mereka berdua ngehadapin kondisi itu, dan yang melakukan adegan nekat juga kan demi ngelakuin perjuangan ibu memastikan anaknya harus selamat, dan hubungan sama anaknya juga nyampe ke penonton, jadi bikin kita tuh yang ngerasa peduli ke si karakter dua ini. Terus di film ini kalau kalian sebagai orang tua atau yang suka jagain anak-anak ya, atau yang ya berhubungan dengan anak kecil, pasti di film ini tuh ada momen-momen yang bikin penonton tuh kesel karena kelakuan si anak kecilnya gitu. Dan ini juga karakter si anak kecilnya nyata banget ya, dan ya itu bukti kalau memang si anak kecilnya bisa ngedeliver perannya, dan memang ya kadang anak kecil tuh bisa bikin nyebelin juga. Nah, ini bagian yang penting di film ini, yaitu pas ceritanya berubah cukup drastis di pertengahan film. Jadi yang asalnya kita mikirin ini cuma film disaster doang, ternyata ya lebih dari itu, nggak cuma film tentang bencana doang. Dan perubahan di tengah film ini yang bisa bikin penonton sebenarnya jadi kepecah, jadi ada dua kubu ya. Yang pertama mungkin bakal ada penonton yang suka, soalnya ya ini film berani banget nih belokin ceritanya. Terus mungkin buat yang kurang suka juga bakal responnya, lah kok ceritanya jadi gini, dan ya kemana-mana gitu ceritanya, jadi nggak fokus yang tadinya pengen ya gimana cara mereka yang selamat, dan setelah selamat mereka gimana. Nah ini bakal jadi lebih rumit ya, nggak sesederhana yang tadi dipikirkan gimana caranya bisa selamat dari banjir besar ini. Dan kalau saya pribadi sih jujur campur-campur ya, soalnya
ada bagian twist yang bisa dinikmatin karena jadi nambah misteri ceritanya. Ini sebenarnya tuh mau dibawa kemana gitu sebenarnya. Tapi yang bikin yang nonton juga ngerasa kejauhan dari emosi awalnya yang tentang ya survival, gimana selamat dari bencana yang padahal udah kuat, tapi tiba-tiba belok tajam banget lah. Jadi filmnya yang dipaksa untuk jadi science fiction. Jadi memang beberapa bagian tuh ngulang-ngulang rasa tegangnya, tapi nggak ngasih eskalasi yang sebanding lah. Jadi penonton bisa ngerasa capek dengan semua pengulangan tadi. Sama ini kan kayak orang yang nonton film sore lah. Ada yang ngerasa enjoy saat ada pengulangan dan ada yang ngerasa capek atau tersiksa karena harus yang ngelihat adegan-adegan yang terus berulang tentang apa yang dilakukan sore. Nah di film ini tuh sebenarnya gitu juga. Terus ketika filmnya masuk ke bagian sci-fi yang ya ceritanya jadi lebih gede ya. Film ini tuh jadi lebih berat secara cerita dan padahal yang dari premis awalnya yang tadinya sesimpel gimana caranya harus selamat dari banjir ini, tapi film itu jadi bikin penonton mikir lebih keras untuk mencerna maksudnya mau apa ini tuh, atau ngambil filosofi dari banjir bandang Nabi Nuh gitu, atau apa ya, banyak-banyak teori yang bisa dipikirin gitu, sampai akhirnya harus ada kehidupan baru pun itu untuk apa gitu. Kenapa nggak ya orang-orang yang ada di situ aja, kenapa harus ya bikin orang baru gitu. Jadi kalau mau dirangkum, The Grateful itu film yang kuat di survival sama emosi keluarganya, tapi itu hanya di awal. Lalu berbelok drastis atau berubah drastis si ceritanya jadi science fiction yang lumayan maksa di tengah sampai akhir. Sebenarnya idenya memang menarik, tapi tempo filmnya terasa kepanjangan dan perubahan arah ceritanya juga bisa bikin sebagian orang jadi males buat lanjutin nontoninnya ya. Soalnya kan jadi, lah kok jadi kayak gini. Jadi film ini tuh sebenarnya cocok buat yang suka film bencana yang intens, terus suka trailer survival juga, terus ya atau suka science fiction yang punya twist dan ide-ide yang besar dan yang lagi cari tontonan yang sekali duduk bisa langsung beres. Ya ini sih dapat, dan butuh tontonan yang ngasih tegang ya silahkan ditonton film ini. Tapi film ini sekali lagi tidak disarankan kalau kamu gampang kepicu sama adegan air, kayak rasa tenggelam atau banjir, atau punya trauma terkait air yang bikin panik, atau sedang menghindari tontonan yang intens secara emosional dan ya tadi nggak siap dikasih cerita yang tiba-tiba belok tajam, ya bisa skip dulu nonton film ini. Sekali lagi, kalau ada trauma air ya sebaiknya jangan nonton film The Grateful ini. Oke, kita lanjut ke Cinescore. Untuk film The Grateful dari saya kasih 6,5/10. Karena apa? Karena film ini sebenarnya punya premis yang menarik. Jadi dikasih awal yang tegang, terus intensnya juga beneran kerasa. Emosi ibu anaknya juga nyampe. Tapi ya di film ini juga bikin kita ngerasa ini udah kemana-mana dan bikin ngerasa ya tadi ngerasa kepanjangan, terus perubahan cerita yang mungkin nggak semua orang bisa nikmatin, dan bagian sci-fi yang butuh penyampaian lebih rapi lagi dan lebih masuk akal lah supaya penonton yang tadi nontonin dari awal udah enak, udah nyaman ngikutin ceritanya, bisa mencerna ceritanya lebih enjoy lagi. Ya soalnya kan emang urgensi buat manusia tetap harus survive dan bikin gen baru tuh, itu juga kan buat apa? Kayak nggak ada obsesi orang-orang yang ada di dunia ini buat mereka aja yang survive tuh, kenapa harus bikin gen baru? Terus ya udah kenapa nggak terima aja gitu, terima takdir dengan ya kalau dunia ini bakal berakhir gitu. Jadi kalau kamu udah nonton, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jaga diri, jaga keluarga di musim hujan ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.